dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom teman sekalian, ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio dan pengunjung dari Belesa Shopping Arcade ini ya. Ya, pemirsa sekalian, hari ini kita mempunyai suatu acara yang luar biasa dengan topik yaitu Raising the Standard. Mengenai apa deh? Raising the Standard ini bicara tentang kehidupan anak-anak muda, Daniel ya. Zaman sekarang ini kalau menjadi anak muda itu tidak mudah. Karena tantangannya begitu banyak. Banyak banget. Betul ya, kita pencobaan yang harus tentang dihadapi. Keputusan, tentang sekolah, tentang masa depan yang gak jelas. Kemudian peer pressure, dan hari ini kita akan belajar beberapa hal dari dua orang narasumber yang sangat kompeten. Dan di studio kita juga hadir beberapa pemirsa sekalian dari GBI Icon. Tepuk tangan dulu dong untuk pemirsa dari GBI Icon. Selamat datang. Luar biasa. Ya, dan jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Nah pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian ya. Nah sebelum kami tampilkan narasumber kami pada hari ini, terlebih dahulu kami rindu mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Raising the Standard hadir sebagai wadah bagi anak-anak muda yang mau memperbaiki hidup mereka menuju kualitas yang lebih unggul sebagai generasi penerus bangsa. Latar belakang berdirinya gerakan ini dari tingkat kriminal yang tinggi, kejahatan dan kehidupan anak muda yang sudah surut amoralnya. Yang kita lihat perkelahian pelajar, seks bebas, dan kehidupan mereka yang sudah mengarah negatif. Hari-hari ini sangat jahat. Banyak orang kehilangan moral dan martabat. Wanita-wanita muda kehilangan perawanannya. Pria-pria kehilangan keperjakaannya. Seolah-olah keperawanan dan keperjakaan menjadi sangat murahan. Kekudusan menjadi tidak penting karena dosa menutup mata orang-orang untuk melihat terang itu. Betapa menyedihkan moral di bangsa ini, di mana batas-batas moral atau etika itu menjadi sangat murahan. Etika untuk hidup kudus di kalangan anak-anak muda maupun orang tua bergeser begitu jauh. Mereka lupa membedakan antara kebenaran dan dosa. Dan yang tidak kalah penting adalah kehilangan hati seorang bapak. Dari mana saja kamu, Tom? Seharian tidak pulang-pulang. Ah, sudahlah Pak. Jangan urus hidup saya lagi. Lama-lama bosan saya di rumah ini. Anak-anak muda banyak kecewa terhadap orang tuanya dan terkadang meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi di kalangan anak muda? Berikut perbincangan kami dengan Ibu Yolanda dan Bapak Topan selaku pembicara Raising the Standard dan juga aktivis-aktivis muda gereja. Handphone gitu ya Pak ya, waktu kita taruh di kantong kita ya, di awal itu rasanya ngeganjel kan ya Pak ya. Tetapi lama kelamaan kita udah terbiasa dan kita nggak berasa lagi gitu. Jadi ada begitu banyak orang di dalam gereja, ada begitu banyak orang di luar, ada begitu banyak orang yang mungkin juga udah sukses gitu. Waktu kita tanya, kamu butuh pemulihan nggak? Oh enggak, saya udah pulih gitu. Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugrah.net. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik www.anugrah.net. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan sebuah acara yang bernama Good News Program, dan pada hari ini kita berbicara dengan suatu topik yang berjudul Raising the Standard. Kita tahu bahwa kalau kita melihat orang-orang muda, pasti di benak kita itu kita berpikir bahwa mereka ini adalah harapan sebuah bangsa. Kita tahu bahwa tetapi pada saat zaman sekarang begitu banyak masalah yang dihadapi oleh generasi muda baik di Indonesia ataupun di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu dari acara ini kami rindu siapapun Anda yang mempunyai anak-anak muda atau mungkin pemirsa sekalian yang masih muda, Anda akan tergugah untuk kemudian berubah dan kemudian menjadi berkat bukan hanya buat diri Anda tetapi buat nusa dan bangsa tercinta. Silakan Anda. Ya, di studio telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Ola dan juga Pak Taufan ya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih ya sudah hadir di Good News Program. Nah, mereka ini dari suatu pelayanan yang bernama Raising the Standard, benar ya? Betul. Nah, kalau boleh kami tahu nih ya, Bu Ola ataupun Pak Taufan, kalau kita lihat kehidupan remaja, anak-anak muda zaman sekarang ya, kita lihat mereka banyak sekali terlibat dalam perkelahian pelajar, antar pelajar, kemudian pergaulan yang bebas begitu ya, sampai mengakibatkan hamil di luar nikah, kemudian berontak kepada orang tua, dan mengakibatkan beberapa orang juga ingin bunuh diri. Apakah ini juga terlihat dalam pelayanan yang Anda lakukan di lapangan? Pak Taufan akan. Ya, kalau pelayanan yang kita lihat di lapangan sih beberapa banyak ya kota-kota bahwa mereka juga terlibat narkoba gitu ya, kemudian juga bunuh diri, seks bebas, bahkan hamil di luar nikah. Nah, pelayanan-pelayanan itu memang yang saat ini kalau kita ke kota-kota itu kita menghadapi anak-anak muda yang sedemikian rupa seperti itu sih. Yang dimaksudkan dengan Raising the Standard sendiri itu apa, Bu? Bisa jelaskan nggak? Raising the Standard ini sebenarnya adalah satu pelayanan di mana kita rindu atas, sebenarnya pelayanan ini atas dasar di mana kita banyak melihat akhir-akhir ini tuh ada begitu banyak anak-anak muda, mereka itu nggak bisa mencapai potensi mereka yang maksimal. Sebenarnya di balik itu semua adalah bahwa ada poin-poin, ada hal-hal tertentu yang sebenarnya sebagai satu akar di dalam kehidupan anak-anak muda. Dan di sini di Raising Standard ini kita ada satu moto yang dikatakan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Anda berbicara mengenai akar, yang dimaksud dengan akar ini apa? Saya melayani Raising the Standard ini, saya ada banyak berbicara dengan anak-anak muda, saya banyak bertemu dengan anak-anak muda khususnya. Dan dari hasil perenungan juga, dari hasil saya konseling sama mereka, saya melihat bahwa sesungguhnya setiap kita itu dijadikan itu baik gitu. Tetapi karena lingkungan, karena keadaan, sehingga setiap kita, masing-masing kita itu terbentuk dengan secara berbeda-beda gitu Pak. Itu yang saya lihat. Jadi dari Raising the Standard ini sebenarnya ada 5 sesi atau 6 sesi ya Pak Taufan ya. Dan itu di situ kita bahas tentang akar dari segala sesuatunya gitu. Contohnya belajar untuk buka hati, tentang hati Bapak, tentang pemulihan gambar diri, tentang kekudusan, tentang luka batin dan pemulihan itu sendiri Pak. Oke. Nah, kalau mungkin pemirsa juga ingin tahu kira-kira Ibu Ola dan juga Pak Taufan ini secara pribadi siapa gitu. Bisa cerita nggak tentang mungkin pelayanan secara pribadi atau keluarganya gitu? Kalau saya pribadi, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya punya 3 orang anak remaja, umur 18, umur 17 dan 14 tahun. Saya pribadi terjun ke pelayanan ini awalnya adalah saya sendiri dipulihkan lewat satu camp yang namanya Healing Movement Camp. Dan di Healing Movement Camp itu saya pikir saya adalah seorang yang sudah melayani. Saya pikir saya adalah seorang yang udah dipulihkan Tuhan. Tetapi waktu saya ikut camp ini, itu seperti sesuatu yang Tuhan angkat, sesuatu yang terangkat dari kehidupan saya, seperti sesuatu yang dibongkar. Ada satu perumpamaan yang sampai sekarang saya ingat gitu ya Bu ya. Contoh nih Pak, pinjam handphone Bapak boleh ya? Boleh.
Kembaliin ya Bu? Iya, saya kembalikan. Handphone gitu ya Pak ya, waktu kita taruh di kantong kita ya, di awal itu rasanya ngeganjel kan ya Pak ya. Tetapi lama kelamaan kita udah terbiasa dan kita nggak berasa lagi gitu. Jadi ada begitu banyak orang di dalam gereja, ada begitu banyak orang di luar, ada begitu banyak orang yang mungkin juga udah sukses gitu. Waktu kita tanya, kamu butuh pemulihan nggak? Oh enggak, saya udah pulih gitu. Tapi sesungguhnya karena udah terbiasa itu ada di situ. Jadi gitu. mempunyai luka tapi nggak sadar karena terluka. Ya, karena gitu udah ya. terbiasa, udah sehari-hari hidup dengan itu gitu. Contohnya misalnya ada orang yang berkata gini, aduh kayaknya dia tuh orangnya sensitif banget ya. Aduh kayaknya dia orangnya rese banget ya. Contohnya seperti itu gitu loh Pak. Ya oke, wow oke. Pak kalau Pak Tova Kembaliin ya, sendiri, Pak, ya. ya terima kasih ya Bu dikembaliin dua-duanya Pak ya. Kalau Pak Tova sendiri bisa Kalau cerita? saya sendiri saya Tovan Pak ya. Jadi saya ini adalah seorang yang terbeban lah dalam satu kegerakan anak-anak muda. Melihat bagaimana bahwa saat ini anak-anak muda itu mau dihancurkan oleh si iblis gitu ya. Dan juga dengan segala macam yang dikatakan tadi bahwa pergaulan bebas, narkoba dan lain-lainnya, tawaran pelajar. Nah saya ini hanya terbeban sebagai seorang yang punya gerakan lah, punya gerakan untuk melayani generasi muda kita. Oke, luar biasa ya. Kita akan sambung bincang-bincangnya setelah break. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Hari ini kami mengangkat topik yang berbicara tentang anak-anak muda lagi. Karena kami percaya anak-anak muda bangsa Indonesia inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Oleh sebab itu untuk para orang tua kumpulkan anak-anak, mari menonton acara Good News ini bersama-sama karena pasti akan membangun keluarga Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Seks dulu orang menganggap seks itu tabu ya. Gitu. Tapi kalau saat ini saya melihat bahwa seks harus dibicarakan antara orang tua dengan anak. Mungkin sampai hal yang sangat detail pun gitu ya, kita harus bisa memberikan satu gambaran atau memberikan satu arahan gitu. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya pemirsa masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah Raising the Standard. Langsung kembali kepada Bu Ola dan Pak Taufan. Nah kalau boleh tahu nih standar apa yang dimaksudkan di sini yang harus kita naikkan buat anak-anak muda kita? Saya yang jawab ya Bu. Silakan. Raising the standard ya, menaikkan standar anak-anak muda kita ya Bu. Contohnya misalnya di dalam pacaran, di dalam kekudusan Bu. Itu kita udah jelas banget hari-hari ini bahwa untuk anak-anak muda itu untuk pacaran dalam kekudusan itu sepertinya udah zaman dulu. Sepertinya udah nggak mungkin lah gitu. Hari gini kudus nggak mungkin lah gitu ya. Apa masih bisa hari gini kudus gitu lah. Seperti itu contohnya itu Bu, Raising the Standard. Jadi, mungkin ada lagi apakah dari bisa? Bisa sih Bu, kita pasti bisa. Caranya bagaimana Pak? Bisa diberikan kiat-kiatnya nggak? Kan mungkin kalau ada orang yang lagi pacaran atau misalnya mereka terperangkap dalam masalah seperti ini, mereka mungkin berpikir mungkin bisa. Saya ini pelakunya, saya nggak mungkin bisa gitu. Yang sudah kita jalani itu adalah pertama kita coba keterbukaan itu adalah satu pemulihan gitu ya Pak. Jadi kita ajak mereka ketika mereka berpacaran itu biasanya kan kalau orang pacaran tuh senangnya berdua-duaan. Tapi kalau kita mengajak mereka untuk bisa bersama-sama dalam arti demikian dimentor oleh mentor yang lebih dewasa.
gitu. Jadinya kita mengajak mereka untuk mereka terbuka dalam berpacaran tuh artinya yuk sama-sama sebelum pacaran mungkin bisa kasih tahu ke pemimpin rohaninya gitu mungkin ya. Bahwa pertanyaan mereka, yang juga bisa ditanyakan mengenai hal ini, keuntungannya apa kalau seseorang itu pacaran di dalam kekudusan tuh untungnya apa gitu? Dalam hal kekudusan untungnya adalah ketika mereka memasuki dalam suatu pernikahan, tentunya mereka akan masuk ke dalam pernikahan yang kudus dan sudah itu ada berkat-berkat rohani setelah mereka menikah dan berkat yang rohani itu yang akan turun-menurun ke anak-anak mereka. Iya. Ya. Nah ini mungkin Ibu Ola bisa juga berdasarkan pengalaman anaknya 3 udah orang bilang udah jaka-jaka semua nih. Umur berapa anaknya Bu? 18. Nah 17, caranya gimana 14. nih supaya Anda make sure bahwa anak-anak Anda kalau pacaran sehat tuh? Kalau saya di dalam rumah Pak, suami saya tuh deket sekali sama anak-anak gitu. Jadi mereka itu sering sekali itu yang ada yang namanya boys talk gitu ya di dalam kamar. Dan sering kali di kamar kami gitu kalau saya masuk kamar terus suami saya langsung bilang mama datang gitu ya. Terus mereka langsung gitu. Iya gitu. Tapi sesungguhnya kalau saya tanya ke suami saya gitu ya, waduh anak saya nonton ntar mereka tahu nih Pak. Jadi maksudnya sesungguhnya hal-hal yang cowok harus ketahui gitu loh ya tentang pertumbuhan mereka, tentang bagaimana respon dari tubuh mereka dan suami saya itu bahas gitu secara terbuka, secara gamblang. Berarti memang dalam hal ini orang tua adalah mentor yang paling baik untuk berbicara secara terbuka dengan anak-anaknya. Nah, seterbuka apakah orang tua harus berbicara kepada anak-anaknya? Mungkin hari-hari ini kalau kita melihat tentang seks, dulu orang menganggap seks itu tabu ya. Gitu. Tapi kalau saat ini saya melihat bahwa seks harus dibicarakan antara orang tua dengan anak. Mungkin sampai hal yang sangat detail pun gitu ya, kita harus bisa memberikan satu gambaran atau memberikan satu arahan gitu ya. Tapi mungkin searah dengan usia pengertian mereka tentunya ya. Nggak mungkin kalau 5 tahun kemudian ditunjukkan hal-hal yang sangat vulgar itu akan merusak kehidupan mereka gitu ya. Nah terus kemudian saya ini tergelitik sekali dengan pengalaman Bu Ola nih. Karena suaminya lagi nggak ada jadi kita lagi kejadian nih sekarang nih. Waduh. Silakan Bu lanjutkan. Terus kemudian ada boys talk, terus kemudian apa lagi Bu? Ya banyak hal-hal yang suami saya itu ngobrol secara pribadi dengan anak-anak saya karena mungkin cowok semua gitu ya Pak ya. Jadi ya tentang pacaran, tentang bagaimana harus treat cewek gitu ya, seperti apa itu suami saya banyak ngobrol sih dengan anak-anak saya. Bahkan ya ada satu kata gitu ya yang suami saya ngomong tuh maksudnya aduh saya bersyukur banget gitu ya bahwa anak-anak saya itu jauh lebih baik dari saya. Waktu saya seumur mereka kata suami saya, waduh saya sih udah gak kemana-mana gitu Pak. Satu keterbukaan juga kan. Ini kalau menurut observasi saya ya, mungkin anak-anak muda kita itu belum mendapatkan message yang jelas, pesan yang jelas. Kenapa sih? Apa untungnya kayak seperti yang tadi Pak Daniel tanya. Apa untungnya seandainya saya menjaga kekudusan pada saat saya pacaran dan masuk ke dalam pernikahan? Reward apa yang akan saya dapatkan kalau saya benar-benar menjaga gitu. Karena kan banyak kan anak muda berpikir semua orang di dunia melakukannya kenapa saya nggak boleh gitu kan. Jiwa pemberontakannya ada. Nah dalam hal ini apakah Pak Taufan bisa memberikan masukan? Nah dari Raising the Standard ini kita bawa satu sesi kekudusan gitu ya. Jadi di sesi kekudusan itu kita membicarakan hal-hal yang bagaimana supaya mereka bisa menjaga kekudusan itu gitu. Jadinya dan keuntungannya apa setelah menjaga kekudusan dan kalau tidak menjaga kekudusan apa juga keuntungannya. Banyak hal-hal yang kita bahas di sesi kekudusan itu untuk mereka mendapatkan kalau ketika mereka menjaga kekudusan sampai pernikahan seperti itu sih Pak. Jadi tentunya akan ada konsekuensi dalam setiap tindakan mereka. Nah ini pemirsa sekalian ini sesuatu yang menarik. Kami juga mengajak pemirsa sekalian terutama kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang usia akil balik. Antara mungkin sekitar 13, 14, 15, 16. Semakin lama semakin muda dulu ya karena gangguannya ya. Nah waktunya sekarang kita mulai berpikir bagaimana dengan masa depan mereka. Bukan hanya in terms of sekolah mereka, pekerjaan mereka, tetapi juga mengenai masa depan pasangan hidup mereka ataupun kekudusan mereka. Masih ada banyak yang akan kita bahas bersama narasumber kita. Kita akan stay tune, nanti kita akan take a break dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Take the stars in hand and count them. Can I even take a breath without God giving it to me?
Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugrah.net atau untuk informasi lebih lanjut Anda dapat mengklik www.anugrah.net. Tuhan pencipta segalanya. Dialah satu-satunya Tuhan yang menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Bagi Dialah pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Amin. And the pain falls like a curtain. All the things I once called certain. And I have to say the words I fear the most. I just don't know. And the questions without answers come and paralyze the dancer. So I stand here on the stage, afraid to move, afraid to fall. Oh, but fall I must on this truth that my life has been formed from the dust. God is God and I am not. I can only see a part of the picture He's painting. God is God and I am man. So I'll never understand it all, for only God is God. And the sky begins to thunder, and I'm filled with awe and wonder, till the only burning question that remains is who am I? Can I form a single mountain? Take the stars in hand and count them. Can I even take a breath without God giving it to me? He is first and last, before all that has been, beyond all that will pass. God is God and I am not. I can only see a part of the picture He's painting. God is God and I am man.
Wah, satu tayangan yang luar biasa Daniel ya. Kita lihat anak-anak muda nih tadi dari GBI Icon Teens ya. Mereka bikin painting of Jesus. Boleh tahu nggak ini tadi artinya apa sih painting ini? Kalau saya pribadi sih lihat dari arti painting itu ya Bu. Mereka masing-masing setiap kita itu punya part yang Tuhan udah percayakan gitu ya sama kita. Kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini. Udah nggak usah musik-musik yang kiri kanan. Tapi toh nantinya waktu jadi satu kesatuan itu kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Maksudnya dalam kehidupan kita kalau diaplikasikan berarti kita juga punya peran Bu ya. Yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, persiapannya berapa lama untuk bikin performance ini? Anak-anak ini sih 2 kali latihan Bu, sama hari ini 3 kali Bu. Kesulitannya apa untuk bikin mereka kompak? Saya rasa sih nggak ada kesulitan ya. Kemarin itu dari yang saya bayangkan kesulitannya dan apa yang saya hadapi dan yang saya lihat, saya rasa nggak ada kesulitan sih Bu. Oke. Dan mereka enjoy ya untuk melakukan hal yang seperti ini ya. Karena ada penyaluran untuk bakat seni mereka. Oke, nah pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali ya. Standar apakah yang harus dinaikkan oleh anak-anak muda kita dewasa ini ya. Seperti tema kita hari ini yaitu Raising the Standard. Kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Guard Your Family. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap Anda dan jawabannya. Jika Anda mengirimkannya melalui email, sertakan pula nomor HP Anda. Pemirsa, Guard Your Family ini adalah buku kedua yang saya tulis bersama dengan suami saya. Dan ini baru saja di launching beberapa saat yang lalu di Jakarta ya. Ini adalah buku tentang bagaimana menjadi keluarga ilahi dengan melindungi 4 area kehidupan keluarga Anda. Anda pasti akan diberkatinya ya. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Berkali-kali saya melayani dan ada begitu banyak anak-anak muda yang datang sama saya. Dan saya perhatikan rata-rata mereka yang ngalamin pacaran gak kudus gitu ya Bu ya. Mereka yang ngalamin pelecehan seksual itu rata-rata di bawah umur 9 dan 7 tahun. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Ya pemirsa, inilah Good News program yang selalu Anda nanti-nantikan. Topik kita hari ini adalah Raising the Standard. Kembali kepada Bu Ola dan Pak Taufan. Nah, kalau kita bicara tentang kekudusan anak muda ya, itu nggak tahu ujungnya di mana, pangkalnya di mana, tapi pokoknya kita harus mulai menggembar-gemborkan supaya anak-anak muda kita ini moralnya tetap terjaga dengan baik ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya akar utamanya itu apa sih dari mereka ini sehingga mereka sampai sedemikian hilangnya? Oke, saya pribadi saya pembicara kekudusan Bu di Raising the Standard, tapi kalau di camp ini yang wanita dengan yang pria itu dipisah. Intinya adalah supaya lebih bisa terbuka antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Akarnya adalah kenapa mereka sampai, kalau saya boleh balik sedikit seperti yang Pak Daniel bilang itu, apa untungnya pacaran kudus gitu ya Pak ya. Saya berbicara berkali-kali tentang kekudusan Bu di anak-anak wanita. Bahkan waktu saya pertama kali terjun ke anak-anak muda Raising the Standard, anak-anak remaja khususnya yang usia junior church, itu saya di warning sama panitia, Bu tolong jangan terlalu vulgar, Bu tolong jangan terlalu dalam karena ini anak-anak remaja. Tetapi berkali-kali saya melayani dan ada begitu banyak anak-anak muda yang datang sama saya. Dan saya perhatikan rata-rata mereka yang ngalamin pacaran gak kudus gitu ya Bu ya. Mereka yang ngalamin pelecehan seksual itu rata-rata di bawah umur 9 dan 7 tahun. Jadi amat sangat muda. Dan saya baru realize, oh iya mereka ngalamin begitu sangat muda. Karena anak-anak umur segitu mereka gak bisa ngelawan Bu. Dan rata-rata orang yang menyakiti mereka atau orang yang melecehkan mereka adalah orang-orang di sekitar mereka. Jadi akarnya tuh itu. Sehingga waktu yang saya layani itu, yang saya lihat mereka yang ngalamin itu waktu mereka pacaran. Mereka gak bisa pacaran dalam kekudusan gitu. Mungkin mereka pikir udah tanggung. Waktu mereka masuk dalam pernikahan gitu. Saya ada begitu banyak juga menemukan gitu bahwa masalah di dalam keluarga gitu Bu. Sepertinya oke gitu. Tapi sesungguhnya mungkin prianya gak percaya gitu ya. Dasar percayanya gitu. Dari sang suaminya gitu loh. Nah kalau misalnya Ibu tadi berbicara mengenai anak-anak usia antara 7, 8, 9 ini kan masih kecil banget. Iya kecil banget. Mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Yes. Mereka belum bisa mengerti banyak hal lah. Iya. Tetapi masa depan mereka terusak. Dan kalau saya nggak salah itu kebanyakan pelakunya bisa orang dekat mereka sendiri justru. Ada yang bahkan terjadi incest gitu ya. Iya, betul, nah nasihat apa yang bisa Ibu berikan kalau misalnya terjadi di antara para pemirsa sekalian yang mengalami hal seperti ini? Mungkin pelakunya lagi nonton atau mungkin korbannya lagi nonton. Apa yang harus dilakukan gitu? Bagaimana untuk dipulihkan Iya, gitu ya? atau bagaimana keluar dari, ini kan seperti lingkaran setan gitu ya. Iya, Pelakunya pun pada waktu mereka melakukan mungkin mereka sadar mereka nggak mau tapi nggak bisa melakukan lagi ulang berulang. Mungkin dulu mereka juga korban gitu. Gimana Bu? Iya seringkali sih pelakunya Ya, juga silakan. korban. Kembali kepada orang tua ya Pak ya. Peran orang tua untuk dekat sama anak-anak, untuk selalu terbuka sama anak-anak dan untuk mengajar anak-anak itu untuk terbuka. Karena kebanyakan yang saya konseling gitu Pak ya, waktu mereka mengalami itu mereka langsung nutup. Mereka langsung tutup dan tidak ada yang mau cerita dengan orang tuanya. Itu rata-rata demikian Pak. Dan ternyata itu menjadi luka di dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Kalau misalnya hal ini didiamkan Bu, dampak ke depannya kan pasti ada tuh. Kira-kira Pak Taufan mungkin bisa jelaskan atau Bu Ola juga dampak masa depannya kalau orang yang menjadi korban seperti ini kemudian mereka lebih memilih untuk tutup mulut karena mereka mungkin berpikir ini nasib saya gitu, ini nggak bisa berubah. Apa yang menjadi dampaknya gitu? Bila luka itu dibawa masuk ke dalam pernikahan. Yang pertama adalah mungkin dampak pribadi mereka sendiri ya. Jadi mereka mungkin mempunyai sifat lebih kecil diri atau kita bisa katakan bahwa mereka minder kemudian seperti Gak itu. pede lah. Gak pede seperti itu. Atau bisa juga terlalu pede Pak. Artinya karena gue udah merasa diri saya sudah seperti ini ya sudahlah gitu. Akhirnya habis-habisan saja terlalu pede seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat masuk ke dalam suatu pernikahan, nanti antara hubungan dengan suami istri mungkin akan ada suatu gesekan atau karena ada suatu masalah yang belum selesai dari pribadi mereka gitu. Jadi bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Bisa seperti itu demikian. Oke. Nah Ibu sendiri mungkin mau menambahkan mengenai hal ini? Saya lihat dari modul kekudusan ini ya Bu ya di Raising the Standard ini ada satu sesi bahwa
banyak kita itu anak-anak muda khususnya itu seperti diputar balikan gitu ya Bu ya. Contoh ya waktu pacaran gitu ya. Kalau kamu benar-benar sayang sama saya, cinta sama saya gitu ya. Kamu mau kasih yang terbaik yang kamu punya itu ke saya gitu. Sedangkan di Raising the Standard ini kalau kamu sungguh-sungguh sayang, kamu mau tunggu. Kamu tidak akan memaksa saya. Iya, kamu tidak akan merusak saya, tetapi justru kamu mau kalau kita lihat ini itu. semestinya kan seperti against the stream gitu Bu, melawan arus gitu kan. Semua orang mungkin dari 10 anak muda yang pacaran mungkin 9 atau mungkin 10 itu sudah melakukan ini, bagaimana mungkin gitu. Ini ngelawan arus. Nah, misalnya sekalian masih ada hal-hal yang dapat kita bicarakan. Nanti bahkan di segmen berikutnya kita dapat melihat satu contoh video ya, bagaimana ada anak-anak yang dipulihkan dan bagaimana kemudian ada harapan yang baru. Intinya adalah ada harapan yang baru. Jangan kemana-mana, ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi apabila Anda memerlukan konseling ataupun ada teman untuk curhat, ada orang-orang yang siap menantikan Anda. Dan Anda bisa hubungi kami, mungkin Anda menjadi seorang pelaku, Anda nggak tahu bagaimana keluar, mungkin Anda korban, hubungi kami sekarang juga, kami rindu untuk berdoa bagi pelepasan Anda. Stay tune. Kembali banyak sekali anak-anak yang gambar dirinya atau gambar bapaknya itu rusak sehingga mereka nggak bisa ke Bapa di surga karena pandangan mereka bahwa Bapa di surga itu sama dengan bapaknya yang di dunia. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Indonesia tidak akan pernah sama lagi, generasi muda Indonesia pasti akan dibangkitkan. Tetapi menurut data yang ada yang kita pernah dapat di tahun 2008 di 12 kota besar di Indonesia, anak-anak yang berumur 12 sampai 18 tahun dari Komnas Perlindungan Anak, mereka yang sudah pernah nonton film porno itu 97%. Lalu 62% sudah tidak perawan lagi. Dan 21% pernah melakukan aborsi. Saudara, itu kondisi yang ada di Indonesia. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan hadiah yang sangat istimewa, yang spesial kepada setiap manusia, laki-laki dan perempuan. Dan hadiah itu hanya dapat diberikan kepada satu orang dan satu kali seumur hidupnya. Dan hadiah itu berbicara tentang kebercakan dan keperawanan. Saudara, penting hari-hari ini kita bangkitkan generasi muda ini untuk hidup kudus, untuk menjaga keperjakaannya dan keperawanannya. Saudara, dan di dalam acara Raising the Standard ini, saya melihat banyak anak-anak muda menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan mereka janji di hadapan Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita bangun generasi ini, kita selamatkan generasi ini. Saya percaya Indonesia tidak akan pernah sama lagi di masa yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya merasa bersyukur sekali ketika kemarin saya boleh mengikuti Raising the Standard, karena dari Raising Standard itu saya merasakan pemulihan, lawatannya Allah nyata atas hidup saya, dan saya sangat bersyukur. Saya nggak tahu kalau saya nggak mengikuti Raising the Standard mungkin saya nggak bisa seceria sekarang mungkin. Setelah mengikuti acara tersebut, dari awal saya sudah merasa kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Saya merasakan begitu besar kuasa Tuhan dari
waktu saya datang, sebelum saya datang pun saya sudah merasakan kuasa Tuhan. Saya sudah mendengar panggilan saya untuk ayo datang, ayo ikut acara tersebut. Sampai di sana dari awal sampai akhir cerita, sampai akhir acara tersebut, saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan. Tuhan menyentuh hati saya, Tuhan menjamah hati saya, Tuhan menjamah hati kami semua pelajar di Gunung Kidul supaya kami dipulihkan. Pada waktu kita melihat sebuah tayangan bahwa ada orang yang hidupnya rusak kemudian dipulihkan, ini ada suatu tanda bahwa ternyata ada suatu harapan yang baru. Nah, mari kita ikuti terus. Ya. Nah, mungkin Pak Taufan ya bisa berbagi kepada pemirsa yang di rumah, karena ada juga anak-anak muda yang menghubungi ke call center kami di Good News Program, dan kebanyakan permasalahan mereka adalah sudah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah. Nah, bukan berarti terus kemudian mereka menjadi sampah dan tidak bisa dipulihkan. Bagaimanakah caranya Pak supaya pemulihan itu bisa terjadi dalam hidup mereka? Ya, yang pertama menurut saya Bu, itu kita harus datang dulu sama Bapa di surga. Ya, di mana hati kita ini harus dipulihkan dulu. Dan kita menerima kasih yang baru daripada Bapa. Sehingga ketika kita melihat atau kita merasakan dan bahkan kita menerima bahwa Bapa itu adalah seorang Bapa yang baik, dia tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain seperti itu, dan sedemikian rupa kita akan merasa bahwa kita akan dipulihkan. Nah, tentunya adalah kita harus banyak doa dan kita minta difasilitasi oleh mungkin hamba Tuhan atau kakak rohani yang dapat mendoakan kita untuk hubungan pribadi kita kepada Bapa di surga itu dipulihkan terlebih dahulu. Oke, jadi satu cari Tuhan, kemudian nomor dua cari komunitas di mana Anda bisa dimentorkan oleh orang-orang yang ada yang lebih dewasa rohani tentunya Juga cari komunitasnya harus tepat gitu, karena sekarang banyak sekali komunitas anak muda, dan tapi kita tahu bahwa ketika komunitasnya buruk juga akan kembali seperti itu lagi gitu. Jadi kita mesti benar-benar cari komunitas yang tepat seperti demikian. Oke. Nah, adakah kiat-kiat khusus yang bisa Anda berikan kepada anak-anak muda zaman sekarang ya? Karena kita bicara tentang menjaga kekudusan, tapi setiap mata memandang, entah itu billboard lah, ya kan, advertisement di toko lah, gitu, gambarnya yang seronok-seronok gitu. Gimana sih sebenarnya anak muda itu supaya bisa menjagai mata mereka, hati mereka, jiwa mereka? Tentunya adalah dengan firman Tuhan ya, kita harus jalan jadi sesuai ada jalan lain ya. Balik-balik lagi ke firman Tuhan gitu. Karena mau ada mentoring yang 24 jam juga ya, kemanapun kita berjalan itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Karena dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin bisa. Tapi ya pasti adalah kita firman Tuhan, dan kemudian kuasa Roh Kudus juga gitu ya. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita, dan ketika kita mungkin kita ngena-ngena sedikit, tapi karena kita kuat dalam firman Tuhan, kita banyak doa dan juga kita ada kuasa Roh Kudus ya, itu akan mengarahkan kita dan menuntun kita untuk kita enggak begitu lagi, tapi kita tetap jalan dalam jalur yang benar. Ya, ini sesuatu yang menjadi tantangan nih, karena sekali lagi ini kan lagi ngelawan arus. Betul Pak. Nah, apalagi kita melihat fenomena anak-anak yang sekolah di luar negeri, kebanyakan kan ini acara Good News Program kebetulan bisa dilihat sampai di Australia, di New Zealand, sampai di Singapura, di Malaysia nih. Nah, ini banyak orang-orang muda yang pas mereka di rumah jadi anak yang alim, bisa anak keluarganya, kita pikir kan orang-orang yang seperti ini kebanyakan minta maaf keluarga orang-orang broken home. Tapi ada orang-orang yang saya pernah baca artikel, saya bukan dari keluarga broken home, orang tua saya baik-baik, orang tua yang sangat memperhatikan saya, uang saku cukup, semuanya nggak ada yang kurang, tetapi hidup mereka juga bisa rusak seperti itu. Nah, saya melihat karena pada waktu mereka sekolah di luar negeri, tendensinya mereka tinggal satu rumah dengan pacarnya. Ini gimana nih, Bu Ola? Ya balik lagi. Saya dengar Ibu Ola pernah sekolah Belanda dulu ya? Iya, benar. Betul, silakan nih pengalaman. Balik lagi ke pergaulan ya Pak ya. Kalau ngomong soal di luar negeri ya, itu kan makanya saya berkata bahwa sekolah terbaik adalah di rumah Pak. Jadi nggak usah sekolah luar negeri dong? Bukan, maksudnya sekolah terbaik waktu anak-anak masih kecil ya. Itu adalah di rumah sebagai satu dasar gitu ya Pak ya. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga, takut akan Tuhan gitu ya. Itu penting banget, kayak waktu saya sekolah di negeri Belanda itu kan bebas banget ya, bebas banget gitu. Tapi dalam tanda kutip gitu ya, masih ada rasa takut Tuhan. Kalau orang tua kan bisa dibohongin, orang tua kan bisa nggak tahu, nggak ngelihat gitu. Tapi alarm signal di dalam ini itu yang nyala itu gitu. Jadi Pak. pada waktu dulu mama papanya udah ngajarin,
akan firman Tuhan, ini kemudian Nanti muncul terngiang-ngiang gitu ya. Ya seperti ya muncul sendiri gitu. Iya. Kalau saya boleh nambahin yang tadi Pak Tovan bilang ya Pak ya tentang pemulihan itu ya, tentang kembali ke hadirat Tuhan, terus gimana gitu caranya. Mungkin saya mau tambahin tentang hati Bapak. Kembali banyak sekali anak-anak yang gambar dirinya atau gambar bapaknya itu rusak sehingga mereka nggak bisa ke Bapa di surga karena pandangan mereka bahwa Bapa di surga itu sama dengan bapaknya yang di dunia gitu, sehingga mereka untuk terbuka, untuk ngadu, untuk menyampaikan kesalahan mereka itu mereka takut karena mereka udah tahu mereka akan bilang ini, saya akan dihukum, saya akan mendapatkan hal yang gak enak ini dan itu gitu. Karena gambaran mereka tentang Bapa di surga sama dengan gambaran mereka seperti Bapa mereka di dunia. Gitu. Jadi gambar Bapaknya, hati Bapaknya harus dipulihkan dulu sehingga mereka untuk datang ke Bapa di surga itu tidak ada halangan. Kita akan lanjut lagi setelah break ya. Nah pemirsa, ketahuilah bahwa Bapa di surga sangat mengasihi Anda. Dia menunggu Anda untuk kembali kepadanya. Berikan hatimu kepadanya, maka dia yang akan memulihkan kehidupanmu. Seberapapun parahnya keadaanmu saat ini, Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Ada satu jawaban doa dari seorang pemirsa Good News di Papua ya. Dia doanya sudah dijawab Tuhan dan mengirimkan SMS kepada kami berterima kasih dan dia bilang, "Shalom Pak, Ibu Pendeta. Puji Tuhan sakit gatal-gatal atau eksim yang di tangan saya sudah sembuh. Terima kasih atas doanya, Tuhan memberkati." Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab doa dari seorang saudara di Papua ini, kami percaya Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun yang Anda hadapi, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Mungkin hari ini Anda berkata, rumah aja saya nggak punya, pekerjaan nggak punya. Bagaimana mungkin? Nah, itulah hebatnya Tuhan. Kalau saudara bersandar kepada pengertianmu sendiri, jamin 1000%. Saudara akan jatuh, akan gagal lagi. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih dalam Good News Program Raising the Standard. Langsung aja kembali kepada narasumber kita, Bu Ola dan Pak Taufan. Bisakah memberikan kata-kata dorongan? Bu Ola berikan kata dorongan buat orang tua yang ada di rumah yang nonton program Good News. Bagaimana supaya mereka terus memperhatikan anak mereka, beri motivasi ya, memberikan yang terbaik ya. Sedangkan Pak Taufan berikan kata dorongan buat anak-anak muda yang sedang mengalami tantangan-tantangan hidup ya. Bagaimana mereka bisa terus menjaga kekudusan mereka. Silakan dimulai Bu Ola. Buat para orang tua, saya juga anak-anak saya baru 18 tahun, mungkin ada yang lebih tua dari saya ngajak karena saya banyak ketemu dengan anak-anak muda, ayo kita para orang tua mungkin bukan ngajarin mereka, tetapi memberi teladan buat mereka, dimulai dari kita belajar apa yang pernah kita rasakan, kita bagikan juga untuk anak-anak kita gitu, seperti itu. Ya kalau untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan ataupun kita pernah gagal, kita pernah jatuh, ataupun bahkan sampai jatuh di dalam dosa, jangan takut, tetap bangkit,
Karena masih ada Tuhan dan masih ada harapan. Tuhan masih sayang sama kita semua sampai dia datang kedua kalinya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bola. Terima kasih Pak Taufan. Ya, oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil dari Matius pasal yang kelima. Kita lihat ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pada waktu kita berbicara mengenai raising the standard, kita harus tahu yang pertama-tama bahwa ada seseorang yang pernah berkata, seseorang yang bukan hanya bijak tetapi seseorang yang mau mengorbankan nyawanya, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan suatu standar yang sangat tinggi, memberi suatu kata-kata yang sangat hikmat mengenai diri kita, pemirsa sekalian. Bahwa firman Tuhan berkata, kamu itu loh yang nonton televisi. Siapapun Anda yang kebetulan mendengarkan acara Good News Program, menyaksikan Good News Program, kamu, kata firman Tuhan, adalah terang dunia. Mungkin sampai dengan hari ini Anda sudah berkali-kali mendengarkan ada orang yang berkata bahwa engkau ini enggak berharga, engkau ini orang bodoh, engkau orang tolol, kakakmu lebih pintar, adikmu lebih hebat. Tuh lihat tetangga kiri, tetangga kanan, sepupumu. Bahkan mungkin guru-guru kita sudah tidak lagi memahami kita, teman-teman kita menghina kita. Mungkin berkali-kali kegagalan demi kegagalan itu kita alami. Mungkin keterpurukan itu sudah menjadi makanan kita. Orang berkata mungkin kejahatan, ketidakkudusan itu sudah menjadi middle name atau nama tengah kita. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kita mau melawan arus yang firman Tuhan berkata kepada dirimu bahwa engkau adalah terang dunia. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada suatu standar yang begitu tinggi yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Nah, mau nggak mau kita harus berpikir dan bertanya dalam hati kita, caranya bagaimana? Sudah begitu banyak pengajaran yang ada di dunia ini dan semua pengajaran itu saya percaya adalah baik. Tetapi dengar baik-baik, semua pengajaran yang baik tidak menjamin keberhasilan. Karena yang terjadi adalah self-effort atau daya upaya daripada manusia itu sendiri untuk mencapai keberhasilan. Nah pertanyaannya bagaimana mungkin kita yang manusia berdosa, standar kita yang sudah robek, yang sudah hancur, masa depan kita yang kelam, yang tidak mempunyai pengharapan, bagaimana mungkin kita bisa berhasil? Impossible, nggak mungkin. Tetapi pada waktu kita tahu ada satu ilustrasi, orang yang masuk ke jebur sumur, orang itu nggak mungkin bisa naik. Karena apa? Dia nggak mempunyai kemampuan untuk naik. Kalau Spiderman lain pemirsa sekalian. Tetapi bagaimana mungkin orang itu naik sumur? Tetapi bayangkan kalau ada orang yang dari atas sumur, orang itu mengulurkan tali, kemudian mencoba menarik kita yang jatuh ke dalam sumur itu. Bukankah itu upaya dari orang yang di atas itu? Nah ini orang yang di atas itu berkata, lu itu, kamu itu adalah terang dunia. Nah, saya melihat ini berbicara mengenai satu value di dalam kehidupan Anda. Betapa berharganya Anda. Ada satu kisah yang sangat menarik dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita. Suatu kali ada orang yang kerasukan setan. Orang itu pada waktu kerasukan setan, kemudian Yesus ini lagi berjalan di suatu tempat yang bernama Genesaret. Dan kemudian orang itu yang kerasukan setan itu berteriak. Dan kemudian dia berkata, Yesus anak Daud, waktu kami belum tiba. Apa yang kau mau lakukan terhadap kami? Kemudian Yesus bertanya, kamu ini siapa? Dan roh jahat dalam orang itu berkata, kami ini legion, banyak di dalam diri kami. Ya. Nah kemudian orang itu berkata, izinkan kami keluar daripada orang ini. Kemudian kami mau pindah ke babi. Ya, ke babi. Babi ini binatang yang sangat haram. Nah kemudian Yesus berkata, oke, kamu pindah ke dalam babi roh jahat. Kira-kira ada 2000 ekor babi yang kemudian kerasukan setan, kemudian babi-babi ini menjadi liar, kemudian saking liarnya dia menjadi lari ke jurang dan semuanya terendam air mati. Nah, coba pikirkan baik-baik. Yesus mengizinkan babi-babi ini yang begitu mahal, kalau kita rupiahkan satu ekor babi kira-kira itu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu kalau 2 jutanya aja nggak terlalu mahal, nggak terlalu banyak. Tetapi kalau dikali 2000, coba bayangkan pemirsa sekalian. 2000 dikali 2 juta, 4 miliar. Saya menilai diri manusia memang tidak ada harganya lebih daripada 4 miliar. Tetapi siapapun Anda yang menyaksikan acara ini pada hari ini, dengar baik-baik. Ada satu nilai minimum yang Tuhan tetapkan pada dirimu. Bahwa hidupmu sebenarnya nilai minimumnya adalah 4 miliar. 4 miliar.
Mungkin hari ini Anda berkata, rumah aja saya nggak punya, pekerjaan nggak punya. Bagaimana mungkin? Nah, itulah hebatnya Tuhan. Kalau saudara bersandar kepada pengertianmu sendiri, jamin 1000% saudara akan jatuh, akan gagal lagi. Tetapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan, Tuhan mempunyai standar yang lebih tinggi. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa bebanku ringan, kuku enak, percaya kepadaku. Serahkan, angkat tanganmu aja, Tuhan akan pegang, dia akan kendalikan hidupmu dengan tidak memaksa saudara. Dan dia akan memberikan kehidupan yang baru. Dan bagi orang tua yang menyaksikan acara ini, pada waktu Anda mengalami suatu kesukaran dalam kehidupan ini, izinkan anak Anda terlibat untuk mengerti tentang setiap masalah yang Anda hadapi. Sehingga melalui masalah-masalah itu Anda akan mementorkan. Tanpa Anda mengerti, Anda akan mementorkan, melatih anak-anak Anda. Sehingga pada waktu mereka akan hidup dalam lembaga kehidupan ini, kehidupan sosial, mereka akan belajar, oh orang tuaku pernah mengalami kesukaran seperti ini dan aku belajar. Dan dengan cara itu anak Anda pun akan mengalami mentorship yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Tuhan menawarkan satu jalan keluar yang terbaik. Naikkan standar bukan dengan effort atau dengan daya upaya Anda sendiri, tetapi dengan cara Tuhan. Kalau Anda mau berubah, kalau Anda mau dipulihkan, saya percaya tidak ada kata terlambat. Hari ini adalah hari yang terbaik. This is the day of salvation for your life. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk siapapun pemirsa hari ini. Engkau berharga. Firman Tuhan mengatakan, Engkau adalah terang dunia. Hai terang dunia, bangkitlah. Angkat tangan, serahkan kepada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Pegang tanganku Tuhan. Aku gagal. Aku gak pernah berhasil. Tetapi aku serahkan hari ini masa depanku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lawat mereka. Mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, Tuhan Yesus datang dalam hidupku. Aku undang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau ambil keputusan untuk berubah hari ini. Mari Tuhan, lawat. Biar ada pemulihan, berkat yang melimpah, damai sejahtera, urapan yang baru, membawa kehidupan naik dan tidak turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, itulah suatu episode yang luar biasa hari ini dalam Good News Program ya. Kami akan pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian dan kami akan kembali menjumpai Anda di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Kebersamaan kita bersama akan menjangkau begitu banyak orang dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Amen. Ada banyak program-program yang dapat kita pahami bersama-sama dan Anda kami undang untuk menjadi partner daripada Good News Program. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.